Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart student. How are you today? I hope you are healthy and safe. As usual, today we will learn in MIT Nurul Iman 2 YouTube channel. Our lesson today is Islamic history and culture. If you are ready, let's start our class with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan kaki ke sekolah, jangan sampai datang terlambat. Telah datang Rabu yang cerah, selamat pagi untuk para sahabat. Hai teman-teman kelas 4 Istanbul yang soli dan soliha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI pelajaran 1 bagian keempat tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu bahwa para pemuka Quraisy sangat terkejut ketika mengetahui ajaran Islam itu sudah masuk ke rumah-rumah mereka. Sebagian dari budak-budak mereka dan anggota keluarganya ternyata telah mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengetahui hal tersebut, kaum kafir Quraisy memaksa budak-budak yang sudah masuk Islam itu agar kembali untuk menyembah berhala. Namun mereka menolak. Kaum kafir Quraisy sangat marah dan menyiksa mereka secara kejam. Mereka dipukuli, dicambuk, diikat di tiang, tidak diberi makan dan minum. Ada juga yang ditelentangkan di atas pasir yang panas dan dadanya dihimpit dengan batu yang besar. Bagi kaum muslimin yang telah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, siksaan berat yang diderita tidak akan dapat menggoyahkan keimanan mereka. Semakin berat siksaan yang mereka alami, semakin kuat keimanan tertanam di dalam hati. Begitulah keteguhan hati para pengikut Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan akidah Islam. Nah, berikut ini adalah beberapa kisah para sahabat Nabi Muhammad yang mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy ketika mempertahankan keimanannya. Kisah yang pertama ada Bilal bin Rabah. Selama dalam berdakwah bersama Rasulullah, Bilal dikenal sebagai muazzin yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang memeluk Islam. Sehingga ketika Bilal masuk Islam, majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf memberi siksaan yang sangat luar biasa agar Bilal kembali ke agama majikannya, yaitu menyembah berhala. Bilal meninggalkan kepercayaannya menyembah berhala dan masuk Islam karena ia yakin kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, suatu agama yang menjanjikan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, agama yang tidak membedakan derajat manusia dari harta dan kedudukannya. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sama, hanya iman, takwa, dan amal ibadah yang membuat seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Betapa berat siksaan yang dirasakan Bilal, ia tetap tabah dan teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika merasakan sakit atau menahan perih, kalimat yang keluar dari mulut Bilal adalah ucapan Ahad, Ahad, Allahu Ahad, yang artinya Maha Esa, Allah Maha Esa. Ketika Bilal kesakitan karena siksaan yang dideritanya, Abu Bakar lewat tempat penyiksaan itu. Abu Bakar sangat sedih melihat perlakuan Umayyah dan penderitaan Bilal. Segeralah Abu Bakar menghampiri Umayyah dan berkata, "Wahai Umayyah, sia-sia engkau menyiksa hamba Allah yang teguh keimanannya itu. Daripada dia mati, mengapa tidak engkau jual saja budak itu kepadaku?" Setelah berpikir sejenak, akhirnya Umayyah pun setuju menjual Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Abu Bakar tidak menawar lagi dan dibelinya Bilal dengan harga yang diinginkan Umayyah. Setelah itu, Abu Bakar memerdekakan Bilal sehingga ia bebas dari siksaan dan kedudukannya sederajat dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW.
betapa berat perjuangan Bilal dalam mempertahankan keimanannya. Yang kedua adalah kisah keluarga Ammar bin Yasir dalam mempertahankan keimanannya. Ammar bin Yasir adalah mantan budak dari Bani Makhzum. Ia masuk Islam bersama ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Walaupun masuk Islam secara diam-diam, keislaman mereka akhirnya diketahui juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak lepas dari penganiayaan kaum kafir Quraisy seperti kaum muslim yang lainnya. Mereka ditangkap dan diseret ke tengah padang pasir yang sangat panas, lalu disiksa dengan kejam. Namun, keimanan mereka sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sedang disiksa, mereka ingat perkataan Rasulullah SAW tentang janji Allah bagi hambanya yang teguh keimanannya. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga untuk kalian. Mengingat kata-kata Rasulullah tersebut, semakin kuat mereka untuk terus mempertahankan keimanannya. Tidak ada balasan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dalam penyiksaan yang begitu menyakitkan, akhirnya Yasir meninggal dunia. Demikian pula Sumayyah menjadi perempuan pertama yang gugur dalam mempertahankan keislamannya. Ammar pun kemudian disiksa dengan kejam. Ammar diancam dan dipaksa meninggalkan ajaran Islam dan kembali menyembah berhala. Untuk menyelamatkan nyawanya, Ammar terpaksa berpura-pura mengikuti ajakan mereka. Kemudian ia segera mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 107. Kisah ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang berdakwah, Abu Bakar As-Siddiq pernah dikeroyok dan dipukuli hingga sakit parah. Kemudian beliau ditolong dan diselamatkan oleh orang-orang dari kaum Taimi. Setiap melakukan berdakwah, beliau selalu mendapat gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, seperti dilempari dengan kotoran dan beberapa gangguan lainnya. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan Abu Bakar As-Siddiq untuk berdakwah bersama Rasulullah SAW. Kisah yang keempat yaitu Utsman bin Affan. Ketika masuk Islam, Utsman bin Affan dikurung di dalam kamar gelap oleh Hakam bin Umayyah, yaitu pamannya yang masih kafir. Di dalam kamar itu ia disiksa dan diancam akan dibunuh jika ia tidak meninggalkan Islam. Tapi keimanan Utsman sangat kuat sehingga setiap dipaksa keluar dari Islam ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan Islam." Kisah yang kelima dari Zubair bin Awam. Ketika diketahui oleh saudara-saudaranya bahwa Zubair bin Awam telah masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Zubair ditangkap dan diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga sakit. Namun beliau tetap teguh pada keimanannya untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang keenam dari Abu Fuqaihah. Dia adalah seorang hamba sahaya dari keluarga Safwan bin Umayyah. Diam-diam Abu Fuqaihah masuk Islam. Namun suatu ketika Abu Fuqaihah dipanggil majikannya. Ia bertanya tentang agama Islam. Abu Fuqaihah mengakui bahwa ia telah masuk Islam. Pada akhirnya ia pun disiksa seperti Bilal bin Rabah. Kisah selanjutnya datang dari Habab bin Arad. Dia seorang pandai besi. Habab masuk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah diketahui oleh kaum Quraisy bahwa Habab masuk Islam, Habab diculik dan disiksa di tengah padang pasir dengan tangan dan kaki yang diikat. Kisah sahabat Rasulullah selanjutnya yang berjuang dalam mempertahankan keimanan adalah Labibah.
Labibah adalah seorang hamba sahaya perempuan dari Bani Muhammad bin Habib. Setelah diketahui memeluk Islam, ia disiksa kaum kafir Quraisy. Penderitaan itu diketahui oleh Abu Bakar sehingga Labibah segera ditebus kemudian dimerdekakannya. Selanjutnya ada kisah Suhail bin Sinan. Suhail bin Sinan adalah tawanan perang yang dijual sebagai budak kepada bangsawan Quraisy. Kemudian dimerdekakan oleh majikannya. Setelah bebas, ia masuk Islam dan ikut belajar agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abi Arqam. Mengetahui Suhail masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy menangkap dan menyiksanya. Oleh karena tidak tahan dengan siksaan itu, Suhail membebaskan diri dengan menyerahkan seluruh hartanya sebagai tebusan. Demikian berbagai tekanan dan penganiayaan serta kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Namun semua itu tidak menyurutkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka bertambah teguh dan kuat dalam mempertahankan keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semoga kita bisa belajar dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mempertahankan keimanan. Waktunya tugas. Tugas teman-teman kelas 4 Istanbul hari ini adalah ceritakan kembali apa tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk voice note, ditunggu sampai jam 7 malam. Semangat mengerjakan tugas teman-teman. Jangan biarkan kesulitan-kesulitan menghentikanmu untuk mengejar cita-citamu. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.